Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Ya, sesuai deskripsi tadi sore. Di video kali ini, kita akan membaca part 2 yang tersisa. Nanggung sih ini sedikit lagi. BTW part 2 ini ada sedikit hal mesum ya. Jadi saya skip karena kurang penting gitu kan. Kalau kalian mau tahu nanti linknya saya kasih di deskripsi. Sudahlah, saya sudah tidak peduli mau ini channel di report juga. Oke, let's begin. Issei berjalan-jalan di sekolah, dan dia bertemu dengan Koneko, Rafael, serta Gasper. Ya, karena mereka ini sedang makan siang gitu kan. Di sisi lain, Irina dan Xenovia, serta Kiryu dan Asia tetap semangat dengan kampanye Xenovia. Ya, kan akan ada pemilihan gitu kan, jadi mau tidak mau, ini adalah hari pertempuran gitu. Jadi, Asia dengan lembut memberikan selebaran, dan meminta siswa-siswi yang menerima untuk memilih Xenovia, dan Xenovia berpidato. Karena Xenovia ini adalah murid yang terkenal di sekolah ya, jadi dia itu dikerumuni saat dia berpidato di depan umum. Entah gimana gitu kan, Xenovia jadi terkenal gitu. Di sisi lain, Momo melintas di samping Issei, dan ya, Momo ini gadis sopan, jadi dia membungkuk dan menghormati Issei. Memang kan Issei itu cuman tim rival ya. Rival itu beda dengan musuh, jadi wajar kalau mereka saling menghormati. Dan Issei juga memberi semangat pada Momo. Ya meskipun demikian, Issei itu harus netral gitu, nggak boleh terlalu fokus ke satu cewek, nggak boleh terlalu ke si Momo, nggak boleh terlalu Xenovia. Itulah derita dari King Harem. Di sisi lain, Koneko yang melihat Momo disukai banyak gadis, mulai berbicara pada Issei. Ya, Momo itu kan bawahan Sona ya. Jadi dia sudah 100% hafal tentang apa saja yang harus dia lakukan. Jadi kemungkinan dia menang itu besar banget sih. Dan ya, menurut klub surat berita, Momo ini memiliki kemungkinan 60% menang dan Xenovia 40%. Tapi angka segitu sih ya lumayan lah. Di sisi lain, Gasper mengagumi Xenovia dan dia mengatakan banyak gadis yang menganggap Xenovia adalah gadis yang tampan, lalu gadis tangguh dan lain-lain. Emang tomboy sih Xenovia ini, tapi mungkin itu daya tariknya gitu kan. Di sisi lain, Rafael berjalan-jalan di lorong dan mendapati anak-anak dari klub olahraga yang mendukung Xenovia. Jadi mereka itu kagum pada Xenovia dan berterima kasih. Ini nih, jadi sekolah itu terbagi jadi dua faksi ya. BTW ya guys, kalau nggak salah calon ketua OSIS ini ada 4 loh. Kalau nggak salah ya. Tapi setengah sekolah ini mendukung Momo dan setengahnya lagi mendukung Xenovia. Itu yang dua kandidat lagi gimana anjir? Ya wajar sih, mereka kan cuma tokoh sampingan gitu kan. Oke lanjutlah. Pulang sekolah, keluarga Gremory iseng-iseng melewati sebuah gang di perumahan. Tiba-tiba hawa menjadi mencekam. Terasa seperti ada orang yang ingin membunuh mereka. Dan di sini tangan kanan Xenovia bergetar hebat. Dia menahan memakai tangan kiri dan ikutan menggetar tangan kirinya. Bisa-bisanya gitu kan Xenovia ketakutan begitu. Di sini Issei menangkap pandangan seorang kakek tua. Bisa ketebak sih, itu adalah sang pemilik berandal terdahulu, yaitu Vasco Strada. Dia adalah si kakek 80 tahun yang masih barbar, dan dia menatap Issei. Oi, kalian tahu kan apa yang akan terjadi? Saat Issei berkedip, Vasco sudah berdiri di belakang Issei, sambil memegang pundak Issei. Apakah teleportasi atau kecepatan cahaya? Gak ngotak anjir ini kecepatan si kakek. Dan seketika semua orang mengambil step mundur. Di sini Issei ingin melompat mundur juga, tapi tubuhnya itu tidak bisa bergerak. Tekanan di pundaknya sangatlah kuat. Greget amat ini para kakek di High School X dia. Lalu Strada menatap Xenovia dan berkata bahwa Xenovia telah menjadi iblis toh. Dan Xenovia menjawab iya dengan penuh rasa hormat. Tapi ya, wajah Xenovia ini bukan seperti orang yang senang gitu kan bertemu dengan mantan gurunya. Tapi seperti orang yang sangat ketakutan karena melihat pemangsa. Wajahnya berkeringat dan tangannya terus bergetar. Mungkin kalau di anime dia akan goyang dompet gitu karena grogi kali ya. Ya sudahlah, lupakan saja. Lalu Strada melepas tangannya dari pundak Issei, membuat Issei bisa bergerak lagi. Di sini Strada memberikan sebuah surat pada Rias dan Rias mengambil surat itu. Ternyata surat itu adalah surat tantangan, ngejak ribut ini ceritanya. Menerima tantangan itu, Rias menjadi marah. Tapi dengan sekejap, pria itu sudah berdiri di 2 meter depan Rias, sambil mengacungkan jari telunjuknya.
Tidak tinggal diam, Issei langsung melesat ke depan Rias dan menghalangi pandangan Strada pada Rias. Lalu Strada mengelus-elus kepala Issei. Merasa diremehkan, Issei memukul Strada. Tapi guys, nembus anjir. Dan ternyata itu bayangan Strada. Karena dia itu gerakannya secepat cahaya gitu kan. Dan kali ini dia sudah ada di jarak 10 meter dengan keluarga Gremory. Dan dia menyambut seseorang yang dikenal sebagai pendeta tertinggi kedua. Dan dia adalah Theodoro, sang dalang dari pemberontakan yang sedang terjadi. Sosoknya seperti anak kecil, tapi tidak diragukan lagi nih anak ini bukan sekedar anak gitu kan. Dan seketika 50 orang pria dan beberapa wanita mengelilingi keluarga Gremory. Sumpah lah, ini para pendeta kok gerakannya cepat banget gitu kan. Cepet banget anjir. Di sini saya kesal, ya karena dia belum berhenti bertarung dalam sebulan terakhir ini anjay. Dan ada baik gitu kan, musuh yang menghadang. Aduh, parah emang. Di sisi lain, Xenovia entah sejak kapan sudah berdiri di samping Strada. Dan dia mengayunkan X Durandal. Tapi Strada dengan santai menahan Durandal memakai satu jari. Gila gak tuh? Di sisi lain, Irina sudah melesat dengan 4 sayapnya dan berniat menyerang Strada memakai Heklare. Tapi dia juga ditahan oleh gurunya yaitu Cristaldi. Bahwa di sini Kiba tidak tinggal diam dan bersiap menyerang Cristaldi. Dan Kiba menyerang dengan serangannya super duper cepat sampai Issei saja bingung memperhatikannya. Tapi ya, Cristaldi ini hebat anjir. Dia bisa menangkis serangan Kiba dengan sangat mudah memakai pedangnya. Dan sepertinya dia itu belum serius loh. Lalu dia mengayunkan satu serangan dan Kiba menahannya. Tapi damage-nya terlalu besar, membuat Kiba terpental dan menghantam trotoar dengan sangat keras, hingga membuat trotoar retak tidak karuan. Lalu Rias mengatakan nama ketiga ahli pedang itu. Seketika mereka langsung dalam mode tempur. Tapi Strada membuat gestur seolah menyuruh mereka untuk diam. Dan dia berkata, kalau mereka di sini itu bukan untuk bertempur woi, tapi untuk ngajak tempur. Gimana ya? Singkatnya mereka ini deklarasi perang gitulah, kayak si Cao Cao dulu. Hanya bedanya kali ini keluarga Gremory yang dikeroyok. Lalu setelah mengatakan tujuan mereka itu, mereka pergi meninggalkan keluarga Gremory mematung di sana. Kiba adalah yang paling kecewa karena ya hasil latihannya selama beberapa minggu ini serasa tidak berarti anjir di hadapan kedua prajurit gereja itu. Kampret memang. Tapi ya wajar sih, mereka itu kan pahlawan perang. Maka kalau Kiba bisa menandingi pahlawan dengan semudah itu, ya nggak seru anjir. Dan part 2 ini ditutup dengan depresi Irina yang kini duduk di tanah dengan tatapan mata yang sangat kosong. Bersembung. Bener ya. Jadi kalau pendeta dan pengguna pedang itu pasti ngandelin speed. Ya mungkin Issei bisa sih nandingin dengan promosi Knight. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.